Anda kembali bersama kami di Newsline, pemirsa. Sambil kita menunggu hasil rekapitulasi suara dari KPU rampung, mari nih kita akan bahas side story dari Pilpres 2024. Ini Marcel, ada kreator Indonesia yang membuat epic rap battles of presidency 2024, sebuah video battle rap yang memparodikan 3 paslon yang berkontestasi. Kita penasaran nih dengan bagaimana sih proses dari pembuatan video epic rap battles ini. Langsung saja kita berbincang dengan para kreator epic rap battles of presidency 2024. Ada Jovial Lopez dan Chandra Leo. Ya, kita langsung sapa. Selamat siang Mas Jovi. Selamat siang Mas Chandra. Siang semuanya. Selamat siang semuanya. Ini senyumnya kalau kita lihat semeringah banget nih Marcel ya. Karena sudah 11 juta viewers nih per hari ini. Arahnya ke situ makanya setelah dirilis langsung jadi 11 juta. Mungkin pertama mau ke Mas Jovi dulu. Mas Jovi, pemilu-pemilu sebelumnya juga bikin kayak gini nih, battle rap. Nah, kenapa yang tahun ini bikin lagi dengan nuansa yang kalau bisa dilihat kan ini ada 3 paslon ya. Dengan kritik-kritik dan juga sarkasme-sarkasme yang dihadirkan kembali begitu Mas Jovi? Jadi emang tiap pilpres itu saya sama adik saya tuh pingin terlibat. Kita tuh pingin terlibat. Namun kita tuh mau terlibat dengan keahlian kita lah dalam tanda kutip. Jadi kita kan dari awal karir kita jago bikin video YouTube. Jadi ya ini udah tahun ketiga nih kita bikin video YouTube memparodikan rap battle antara presiden. Nah, kenapa kita selalu milih format rap battle? Karena kalau format rap battle itu kan para paslon tuh bisa saling mengejek dan juga bisa memuji diri sendiri. Jadi kita ngambil angle yang jauh lebih netral. Sedangkan kalau kita misal cuma ngomong dari sudut pandang satu paslon doang, kita merasa itu nanti nggak bakal berimbang. Kita tuh mau penonton kita habis nonton ini tuh dapat info tentang ketiga paslon, terus mereka bisa milih berdasarkan pemikiran kritis mereka. Jadi itu sih kenapa kita bikin kayak gini tiap 5 tahun. Berarti memang sejak awal ide pembuatan ini tuh tujuannya supaya bisa meyakinkan pemilih yang masih bimbang, pemilih pemula, atau seperti apa sih Mas Jovi inspirasi awalnya? Iya, kita tuh sadar bahwa banyak milenial Gen Z itu dapat informasi dari YouTube. Nah, sedangkan kalau di sosmed tuh kadang-kadang mungkin beritanya kalau tentang politik ya kayaknya keras banget gitu. Semua orang ngasih opini terekstrim mereka, atau enggak semua orang berusaha menjatuhkan atau meninggikan paslon mereka. Nah, kita tuh pingin banget ngasih sesuatu yang berimbang untuk mereka. Jadi mereka sendiri yang mengambil keputusan. Dan kalau mereka tiba-tiba nonton ini dan suka, siapa tahu ini bisa menjadi pintu masuk mereka untuk menyukai politik Indonesia juga gitu. Baik, sekarang saya mau ke Mas Chandra. Mas, ini saya terpukau melihat tadi cuplikannya karena tidak hanya me-impersonate para paslon yang kontestasi tahun ini atau pilpres tahun ini, tapi juga ada presiden-presiden terdahulu ya. Betul, dari presiden Bung pertama Karno, ya. Sampai Pak Jokowi nih. Sampai Pak Jokowi itu semua ada. Mas Chandra, apa yang kemudian terfikir inspirasinya dari mana untuk kemudian bisa menghadirkan konsep seperti ini, Mas? Ya, jadi kalau sebenarnya secara konsep itu ini berawal dari Andovi Lopez sih, yang ke saya mau bilang kita mau ada semua presiden ya Chan tahun ini. Oke, kalau saya sebagai saudara saya berpikir bagaimana sebagai seorang content creator ya, ini kebetulan kita bareng nih, saya dengan Jovial dan juga Andovi, kita tuh udah content creating udah sekitar belasan tahun sekarang. Dan menurut saya untuk bisa memegang nama tersebut, kita nggak bisa bikin sebuah konten atau video yang packagingnya itu biasa aja gitu, syuting pakai HP atau dengan format yang biasa aja. Kita ngerasa kita harus next level juga. Itu soal bahasa dari Jovial Andovi, how do we approach it ke next level lagi Chan, nih produksinya gitu loh. Akhirnya kita coba untuk memakai teknologi yang sebenarnya teknologi udah dipakai di Hollywood. Jadi kalau teman-teman tahu film atau series seperti Mandalorian atau Star Wars yang ada di streaming sekarang ini, itu mereka pakai teknologi yang namanya The Volume, dan kita kebetulan pakai teknologi tersebut di sini. Jadi apa yang dilihat di gambar tersebut tuh bukan lagi editan green screen atau editan setelah syuting baru dipasang, tapi udah real time, semuanya itu udah jadi background semua kayak gitu. Nah, itu menurut saya salah satu approach next level sebagai konsep yang bentuknya teknis ya. Kalau secara konsep presiden dan segala macam kan udah dari Joe dan juga Andovi, tapi dari segi teknis kita sebagai content creator harus ngangkat nih bagaimana ya membuat video yang terlihat atau terkesan 5 tahun sekali gitu loh. Jadi emang kita mau buat video yang 5 tahun sekali kualitasnya kayak gimana, atau mungkin secara waktu timeless, mau ditonton
10-20 tahun lagi pun nggak berasa kayak udah outdated gitu loh. Jadi itu basic konsep atau yang kita pengen angkat gitu di sini. Dan kalau boleh menambahkan emang bener banget kata kunci Chandra tadi, next level ya. Kalau kalian nonton Rap Battle tahun 2014, itu aku sama Andovi, kita syuting di rumah kita di Depok 2 Timur. Kita bayar green screen 800.000, terus kita minta orang kayak tolong dong bantu kita syuting. Nah, kalau yang di 2019, kita naik level dikit, kita sewa sebuah studio di Jakarta, tapi tetap pakai green screen. Nah, ketika kita approach Chandra bawa ini ke level lebih tinggi lagi. Dia bilang bahwa di Hollywood itu ada teknologi di mana green screen tuh nggak dipakai lagi. Jadi di belakang kita itu dunianya sudah kebentuk, tetapi di LED. Nah, itu di seri-seri Disney suka pakai tuh. Jadi pas kita dengar ide-ide Chandra, kita kayak, wah gila lo Chan, coba yuk. Kayaknya ini video YouTuber pertama ya yang pakai teknologi ini. Ya. Oke, dan ternyata proses pembuatannya pun sebenarnya nggak butuh waktu cukup panjang ya, atau bisa dibilang ini ide yang memang dadakan atau seperti apa nih Mas Chandra? 4 hari produksinya. Oke, sebenarnya persiapannya 2 bulan. Kalau persiapannya itu kita waktunya ada cukup lama, 2 bulan lah. Kebetulan memang si Andovi dan Jovial itu lagi mengerjakan proyek lain, namanya itu polarisasi musikal. Mereka pengen juga bikin video Epic Rap Battles ini berbarengan gitu. Jadi kayaknya nggak mungkin kalau mereka jalanin sendiri, akhirnya mereka minta saya untuk yang megang production-nya. Nah, kalau ini sih kalau kita bicara soal konsepnya ini ya berapa lama, 2 bulan sebenarnya. Tapi kalau secara editing, karena tadi kita udah pakai teknologi yang udah jadi backgroundnya dan segala macam, hanya butuh waktu 4 hari aja editingnya. 2 bulannya awal sebelum syuting itu yang lebih lama, karena kita harus ngedesain, ngegambar, cari referensi, kita memakai teknologi Unreal Engine untuk nge-create dunianya, yang di belakang baru jadi di saat hari syuting gitu. Oke, tapi memang proses ide kreatifnya ini mencapai 2 bulan begitu kurang Betul. lebih ya, walaupun pas produksinya kurang lebih tadi 4 hari ya begitu Marcel ya. Saya mau ke Mas Jovi. Mas, kalau kita lihat liriknya dalam video itu kan, aduh ini nyentilnya sih lumayan pedes juga Iya, sebenarnya cukup kritis ya. Iya, cukup kritis. Saya juga kalau jadi paslonnya di situ ngerasa kesentil banget sebenarnya. Pertanyaannya, emang nggak takut gitu waktu masukin kata-kata seperti itu? Proses bahaya, kreatifnya gimana? Nggak bahaya, Ta? Nggak bahaya, Pak. Nggak, jadi emang ini sebenarnya kita udah melalui barrier ini di tahun 2014. Jadi waktu kita bikin di tahun 2014, mama saya tuh ngomong, emang boleh ya bikin video seperti ini. Nah, kebetulan saya sama Andovi ini anak diplomat. Jadi mama tuh diplomat. Jadi kita dari kecil besar di luar negeri. Dan kita melihat bahwa society di luar tuh sangat menjunjung tinggi freedom of speech. Nah, jadi saya ngomong ke mama kayak, Ma, kalau anak muda kita nggak bisa bersuara tentang isu-isu yang kita lihat di Indonesia, apa gunanya anak muda gitu? Sedangkan kita juga rakyat Indonesia. Jadi setelah kita boleh Mas Jovi, emang boleh sesarkas kayak, itu? ya Tapi emang Mas Jovi boleh sesarkas itu? boleh lah, aduh, stand-up komedian banyak yang jauh lebih parah. Kita tuh masih, ya mungkin karena anak diplomat kita pilih jalan terdiplomatisnya lah gitu. Oke, artinya menggunakan ruang berdemokrasi ini seluas-luasnya ya, terutama dari kalangan anak muda juga. Benar. Tapi kalau kita melihat dari scope yang lebih luas nih, mungkin ke Mas Chandra. Bagaimana sih Mas Chandra sebagai kreator juga ya melihat semangat dari anak-anak muda sekarang ini tuh bisa berkreasi, apalagi di tengah pemilu ini kan kayaknya makin banyak yang bersuara. Bagaimana Mas Chandra melihat perkembangan, kekritisan dan kreativitas anak muda sekarang? Jujur aja, mungkin dengan udah dimudahkan dari segi platformnya kita di sosial media ya, banyak orang sekarang memakai pemilu itu sebagai senjata juga untuk membuat konten gitu loh. Dan balik lagi sebenarnya mungkin fokusnya adalah bukan untuk sekedar mengkritisi saja. Kalau saya sih percaya proses pembuatan karya gitu loh. Jadi saya ketika Andovi dan Jovi minta saya untuk bikin konten ini, saya tuh nggak langsung mikirin soal aduh gimana ya, aduh bahaya nggak ya. Saya fokus ke bagaimana kita sebagai content creator bisa berkarya, generasi muda bisa menancapkan bendera, kita bisa loh bikin kayak gini, Indonesia bisa loh bikin seperti ini. Jadi nggak sekedar soal narasi politik aja yang diambil, tapi banyak lagi kok poin-poin yang kita bisa ambil dari konten Epic Rap Battles terutama ya.
dalam pembuatan karyanya instead of menyampaikan pesan-pesan politiknya gitu loh, atau narasi-narasi politiknya. Jadi saya percaya akan hal itu. Jadi balik lagi ke poin yang sekarang lihatnya gimana, sebenarnya udah banyak yang memakai pemilu sebagai cara mereka berkonten, dan buat saya itu menurut saya sah-sah saja gitu loh, karena kita kan kita di negara demokrasi kan, dan menurut saya cara menyampaikan narasi politik atau pesan-pesan politik baiknya justru lewat konten ketimbang cuman ngomong doang gitu loh. Oke, nah ini dengan konten yang sudah seperti ini yang dilihat oleh 11 juta, saya juga penasaran kemudian bagaimana responnya dari warganet begitu ya, dari YouTube. Ini kita akan melihat beberapa komen-komennya. Boleh ditampilkan mungkin teman-teman, ini yang pertama dari @TroyAster. Karya yang luar biasa, sangat keren, dapat pujian tuh katanya. Dapat pujian ya. Terus ini juga ada komentar dari @ovangustela. Mantap, kritik yang sangat mendidik dan bermoral dan beretika. Widih, berat banget ya komentarnya. Ada juga yang dari Randi Ditya. Merinding pas momen sepuh Hokage muncul. Keren lah pokoknya nih battle rap. Semoga Indonesia akan selalu damai siapapun pemimpin yang terpilih. Iya, Hokage itu tadi yang ada ternyata muncul presiden-presiden kita yang dari yang pertama ya. Ini juga ada komentar dari @lala_aulia. Mirip banget orang-orangnya, bagus banget, seru, diulang terus, keren 5 tahun sekali. Ini karya ini selalu ditunggu 5 tahun sekali ya berarti ya. Dan kemudian dari @ibadah Fatah, bagus banget, suka banget deh, udah aku ulang 10 kali, jenius banget. Wah ini ternyata banyak komentar-komentar positif juga, dan banyak anak muda yang merasa kemudian teredukasi soal politik dengan cara yang mungkin cara yang unik gitu. Saya kembali lagi ke Mas Jovi. Mas, ketika memang meramu ide ini, kemudian sarkas kan juga nggak bisa sembarang sarkas dong. Artinya teman-teman konten kreator juga harus ada risetnya, ada ngikutin politiknya juga, isu-isu terkini. Itu gimana Mas? Emang ngikutin setiap hari dan itu dengan politik, atau cari informasi lewat mana biasanya? Emang ngikutin. Jadi tadi saya ngomong mama tuh diplomat ya. Kebetulan almarhum ayah saya dulu politisi. Jadi kita sebenarnya dari kecil tuh udah dengar tentang masalah negara ini dan politik negara ini gitu. Dan itu udah menanamkan interest di kita. Tapi kalau spesifik untuk rap battle ini ya, kita kan udah ngikutin politik. Politik itu bener-bener makanan saya sehari-hari. Mungkin banyak orang ngikutin tren Korea, atau mungkin orang ngikutin olahraga atau apa. Politik itu salah satu menu hidangan utama saya setiap hari. Nah, tapi khususnya untuk rap battle ini, kita tuh bener-bener coba ngerangkum debat capres-cawapres yang 5 debat tahun ini. Makanya tadi kan editingnya cuma 4 hari. Kenapa? Karena kita nunggu rap battle paling terakhir. Debat paling terakhir. Nah, debat paling terakhir itu kalau nggak salah tanggal 4 Februari. Jadi kita tunggu itu selesai, baru kita menajamkan liriknya, baru habis itu ke syuting dan editing gitu. Oke. Nah, sekarang terakhir ke Mas Chandra. Kalau sekarang kan proses pemilunya masih terus berlangsung ya Mas, dan kita sepakat untuk sama-sama mengawalnya. Apa sih ide dari teman-teman kreator yang mungkin ini akan muncul lagi nih ketika mengawal proses pemilu sampai kita benar-benar ada pemimpin yang baru, Mas Chandra? Jangan-jangan ntar abis rekapitulasi mau bikin karya lagi nih. Betul, kita ingin menantikan juga. Kalau ditanya, kalau ke saya pribadi sih, apapun caranya pasti saya akan salurkan lewat karya. Saya bukan tipe orang yang bisa seperti banyak orang luar sana yang datang ke podcast ngobrolin politik, atau bikin sebuah konten yang ngomong ke kamera doang gitu, bahas politik. Saya nggak tipe kayak gitu. Apapun itu, saya akan translasikan lewat sebuah karya. Dan mudah-mudahan ada kesempatan lagi, nggak tahu nih, katanya sih Jovial dan Andovi mau bikin Epic Rap Battle yang kedua, tapi itu masih kita belum tahu ya. Itu masih ada. Dan sebenarnya Epic Rap Battle of Presidency ini sebenarnya kampanye Jovial sebenarnya, dia mau jadi presiden tahun 2048 nanti. Jadi that's a good idea ya. Kita lihat aja, siapa tahu beneran jadi kenyataan ya. Cuman the point is kalau yang sekarang, semoga karya yang sekarang ini benar-benar membuat masyarakat, terutama masyarakat muda yang tadinya anti politik, jadi lebih melek politik. Dan kita harus juga sama-sama mengedukasi bahwa politik itu adalah bagian dari sendi-sendi kehidupan kita. So hampir semua sektor kehidupan itu juga kena dengan politik ya Marcel ya. Jadi kita nggak bisa apatis juga kan. Ya, betul. Oke, baik. Terima kasih banyak perbincangannya. Ini sudah ada inisiator dari Epic Rap Battles, Jovialda Lopez. Terima kasih. Produser dan sutradaranya juga Mas Chandra Leo. Terima kasih banyak. Terima kasih dan selamat kembali melanjutkan aktivitas dan tetap berkarya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi.
Download Metro TV Extend sekarang.